Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1621 sampai bab 1625. Seberapa cepat Ye Junlin? Master Sekte Dewa Hitam yang menangkap Junjun baru saja tiba di sarang Sekte Dewa Hitam, dan Ye Junlin tiba di belakang. Tentu saja, Junjun mengirimkan sinyal bahaya tepat waktu. Saat terancam, kirimkan sinyal bahaya sesegera mungkin. Kultus Dewa Hitam sangat menakutkan dan menakutkan. Ada kerangka dan tulang berserakan di tanah, baik manusia maupun hewan. Seluruh area diselimuti suasana suram. Markas Sekte Dewa Hitam terletak jauh di pegunungan, dan dari kejauhan tampak seperti neraka. Di sarang kultus Dewa Hitam, ratusan orang berdiri. Ada seseorang yang duduk di atasnya, mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Sepasang mata hijau, dia adalah pemimpin Sekte Dewa Hitam, Dewa Hitam. Surga kelima tingkat tertinggi? Tidak. Itu pasti orang kuat tingkat tertinggi yang dekat dengan surga keenam. Keberadaan jugalah yang memunculkan bayangan Fu Qiufeng. Dibandingkan dengan kemakmuran kota Wushuang, Sekte Dewa Hitam tampak sangat tenang. Jumlah total orang sekitar 800 orang. Meskipun ini adalah sekte yang bengkok, latihan dan mantra Sekte Dewa Hitam sangat menuntut. Tidak semua orang bisa berlatih, banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri dalam proses kultivasi. Namun yang tersisa adalah para elit, masing-masing brutal dan menakutkan. Ada 2 ahli surgawi tingkat tertinggi tingkat kelima, dan ada 17 ahli surgawi tingkat tertinggi tingkat 4. Ini tidak tertandingi oleh kota Wushuang, itu juga alasan mengapa orang lain takut. Mungkin 100.000 prajurit tidak akan berani menyinggung beberapa ratus orang ini. Setelah Junjun direnggut, semua orang di Sekte Dewa Hitam berkumpul. Bahkan pemimpin aliran sesat, Dewa Hitam, datang. Dia memandang Junjun dengan hati-hati dari atas ke bawah, dan mengeluarkan suara serak dan tidak nyaman seperti silet yang mengiris kaca. Anak itu tidak berbohong padaku. Dia benar-benar memiliki bakat unik. Dia adalah bakat terkuat yang pernah kulihat. Semua orang mulai berteriak. Gelombang sorakan datang. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Setelah menumbuhkan bakat setinggi itu, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Di masa depan, dia akan mampu mencapai tingkat ke-7 dari tingkat tertinggi. Salah satu bawahannya bertanya. Dewa Hitam menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Pertama, butuh terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Kedua, kita tidak bisa mengendalikannya setelah dia menjadi lebih kuat. Dewa Hitam melirik Junjun dengan rakus. Hanya jika kamu kuat, kamu bisa yang paling penting, jika saya menggali pembuluh darah seni bela dirinya dan memakan daging dan darahnya, saya bisa menjadi orang kuat tingkat 6 tertinggi dalam satu gerakan. Dan bukan tidak mungkin untuk bercita-cita ke surga tingkat ke-7 tingkat tertinggi, Sekte Dewa Hitam. Mulai mengagumi, jika Dewa Hitam benar-benar menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi, maka Sekte Dewa Hitam akan benar-benar mengamuk. Karena kepolosan tingkat 6 tertinggi terlalu jarang. Bahkan sebelum perjanjian para dewa, hanya ada sedikit legenda yang ada. Dewa Hitam membelai kepala Junjun, tidurlah dengan tenang. Tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Dia ingin menggunakan Junjun untuk melatih keterampilan jahat agar dia lebih kuat. Pemimpin, apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja di kota Wushuang? Anak ini adalah masa depan yang telah dicurahkan oleh kota Wushuang dengan seluruh sumber dayanya untuk dikembangkan, jika dia dimakan olehmu seperti ini. Bukankah? Beberapa orang khawatir kota Wushuang akan datang untuk merampok orang. Hei Sen mendengus dingin. Jika saya memberi Fu Qiufeng 100 keberanian, dia tidak akan berani datang. Dia hanya seorang jenderal yang kalah.
Itu benar, kami akan membunuh orang sebanyak orang yang datang ke kota Wushuang. Jika Fu Qiufeng berani datang, bunuh saja dia, bunuh Fu Qiufeng. Jangan khawatir, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan anak ini, promosiku ke surga ke-6 tertinggi telah selesai. Pada saat suara Dewa Hitam baru saja menjatuhkan, suara seperti auman Dewa Petir meledak di sekitar Sekte Dewa Hitam. Berdengung, siapa bilang tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan? Guntur menderu dari langit, biarkan sarang Sekte Dewa Hitam berguncang dan biarkan pasir dan batu beterbangan. Ke-800 anggota Sekte Dewa Hitam ketakutan. Boom! Yang lebih menakutkan lagi adalah pintu batu besar Sekte Dewa Hitam setinggi 10 meter itu hancur karena sebuah tendangan. Sesosok yang mengangkat langit muncul. 800 anggota Sekte Dewa Hitam memandang dengan bodoh. Apakah itu Fu Qiufeng? Apakah kota Wushuang menyerang? Semua orang mengira tentara kota Wushuang telah tiba. Saya baru menontonnya lama sekali, dan hanya ada satu orang. Tidak, itu bukan Fu Qiufeng, saat dia melihat sosok ini dengan jelas. Semua orang bingung, wajah-wajah yang tidak dikenal. Namun kemarahan dalam dirinya sangat besar, bahkan lebih menakutkan dari semua orang di Sekte Dewa Hitam. Orang ini sepertinya datang dari neraka. Di mana putriku? Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah dengan wajah dingin. Setiap kali dia melangkah, kultus Dewa Hitam akan gemetar. Ternyata dia adalah ayah dari gadis ini, bunuh dia. Kalau begitu aku akan memakan putrimu lagi, dan bahkan mencabut pembuluh darah bela dirinya untuk aku gunakan. Dewa Hitam membuat suara serak. Dewa Hitam memberi perintah. Selusin master dari Sekte Dewa Hitam mendatangi Ye Junlin. Dari saat kalian memanfaatkan putriku, kalian semua akan mati. Bunuh. Melihat para pemuja Dewa Hitam datang ke arahku. Ye Junlin punya niat membunuh. Hari ini, dia akan menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Engah, engah, engah. Ketika lebih dari selusin anggota kultus Dewa Hitam dicabik-cabik, seluruh tempat menjadi sunyi. Ayolah, orang ini luar biasa, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Ratusan orang segera bergegas maju. Ada banyak ahli tingkat tertinggi di antara mereka, dan mereka juga mulai bergegas menuju mereka. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah. Dengan tinjunya, dia mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, tanah dipenuhi mayat dan darah mengucur. Daging patah dan tulang patah berserakan di mana-mana. Bunuh, 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 Ye Junlin meraung. Seperti dewa kematian yang datang, memanen kehidupan. Anggota kultus Dewa Hitam kejam dan bengis, tapi Ye Junlin bahkan lebih kejam dan jahat dari mereka. Robek tubuh mereka dan ledakkan kepala mereka. Hanya dengan satu tarikan napas, 600 anggota Sekte Dewa Hitam jatuh ke tanah. Tidak ada seorang pun yang hidup. Bunuh dia. Bunuh dia. Kemudian orang-orang kuat dari surga kedua tertinggi dan surga ketiga tertinggi mulai membunuh Ye Junlin. Tapi di tangan Ye Junlin, mereka tidak berbeda dengan yang lemah di depan. Segera ratusan orang itu jatuh ke tanah, kebanyakan dari mereka dipukuli berkeping-keping oleh Ye Junlin. Ayo, 17 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 telah tiba. Setiap orang memiliki level 4 tetua kota Wushuang. 17 orang memamerkan semua gerakan pembunuhan mereka yang paling kuat. Segala sesuatu di sini dibom, suara bom terus terdengar. Ini jelas sebanding dengan pemandangan ratusan ribu tentara berperang. Tapi Ye Junlin terlalu kuat, bang, bang. Tubuhnya pasti akan meledak saat dia melakukan tindakan. Pusat kekuatan tertinggi di surga keempat jatuh satu demi satu. Bang, Ye Junlin meninju satu orang hingga menjadi kabut darah. 17 pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 4 binasa. Di Sekte Dewa Hitam yang besar, lebih dari 800 orang terbunuh. Hanya tersisa 2 orang, pemimpin dan wakil pemimpin.
Dua pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 5. Keduanya tercengang, hanya dalam beberapa kedipan mata. Semua orang di Sekte Dewa Hitam mati. Apa latar belakang pria ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Siapa kamu? Dewa Hitam dan wakil pemimpin tidak bisa duduk diam. Aku ayah anak itu, kamu seharusnya tidak mempunyai gagasan apapun tentang dia. Suara Ye Junlin dingin dan seram. Kalian berdua harus mati juga. Ye Junlin tidak membuang waktu dan langsung membunuh mereka berdua. Benar saja, ahli surga kelima tingkat tertinggi cukup kuat. Kedua pemimpin Sekte Dewa Hitam, pemimpin dan wakilnya, mengambil tindakan bersama. Ini menggemparkan. Segera gunung tempat Sekte Dewa Hitam berada diratakan. Itulah efek yang dapat dicapai oleh rudal jelajah. Keduanya benar-benar berhasil. Ini adalah hal yang menakutkan tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, teknik dan mantra kedua orang itu tidak berguna bagi Ye Junlin. Ye Junlin memikul semua ini dengan keras, dan tanpa cedera. Bang, dia pertama kali meninju wakil pemimpin itu hingga menjadi kabut berdarah. Dan kemudian menghempaskan Dewa Hitam dengan sebuah pukulan. Tubuh Dewa Hitam mulai retak dan terdapat bekas darah. Tadi, jika Ye Junlin mengerahkan kekuatan lain, dia pasti akan meledak. Dia berbaring di tanah dan berlutut dan memohon belas kasihan. Bukan saya, Tuan, bukan saya yang melakukannya. Murid hebat Fu Qiufeng, Jiang Haoze, yang mengungkapkan informasi tersebut dan meminta saya untuk menangkapnya, putrimu. Tolong ampuni hidupku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Ye Junlin juga tidak menyangka bahwa murid tertua Fu Qiufeng lah yang merencanakan semua ini. Oke, aku mengerti, tapi kamu juga harus mati. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin meninju Heishan hingga berkeping-keping. Pada titik ini, seluruh agama Dewa Hitam hancur total. Sekte Dewa Hitam, yang penuh dengan kejahatan di dunia seni bela diri dan menakuti pegunungan di segala penjuru, dihancurkan oleh satu orang. Jika tersiar kabar, siapa yang akan mempercayainya? Yang paling penting adalah pemimpin Sekte Dewa Hitam mendekati makhluk tertinggi tingkat 6. Bahkan karakter seperti ini pun bisa dihancurkan. Terlalu kuat, hanya karena dia menyentuh putri Ye Junlin, dia hancur dalam sekejap. Naga itu memiliki sisik terbalik, yang akan membunuhmu jika kamu menyentuhnya. Junjun adalah counter scale Ye Junlin, dan juga merupakan tabu yang tidak bisa disentuh musuh. Sekte Dewa Hitam dihancurkan, tapi Junjun masih tertidur. Tidurlah, nak, anggap ini seperti mimpi. Ye Junlin mengambil Junjun dan meninggalkan Sekte Dewa Hitam selangkah demi selangkah. Sisi lain, semua bantuan yang dicari kota Wushuang melarikan diri karena mereka takut pada kultus Dewa Hitam. Fu Qiufeng juga bingung. Li Ziran masih memohon. Dia bahkan meminta orang-orang di kota Wushuang untuk memberitahunya alamat kultus Dewa Hitam sehingga dia bisa pergi dan menyelamatkannya sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan Kota, ada cara lain? Tetua ketiga tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Apa? Fu Qiufeng bertanya. Tolong, Tuan Kota Tua, keluarlah. Kata tetua ketiga. Ekspresi Fu Qiufeng segera berubah. Kamu bercanda, Tuan Kota Tua telah meninggal selama beberapa dekade. Apakah kamu menyuruhku untuk memintanya keluar? Tetapi apakah mempraktikkan semacam nirwana, suatu metode kelahiran kembali? Tanya tetua ketiga. Ya, saya juga pernah mendengarnya. Saya merasa Tuan Kota Tua itu belum mati. Iya, saya merasa Tuan Kota Tua itu pasti hidup. Tetua pertama dan tetua kedua semuanya berkata. Fu Qiufeng ragu-ragu dan menghela nafas. Ya, kalian semua telah mendengar rahasia ini. Kalau begitu sejujurnya, penguasa kota tua itu memang belum mati. Dia sedang mempraktikkan suatu keterampilan. Saya secara khusus meminta saya untuk tidak mengganggunya. Dia secara alami akan keluar ketika dia keluar dari pengasingan. Ini adalah rahasia terbesar kota Wushuang. Hanya Fu Qiufeng yang tahu.
Yang lain baru saja mendengarnya. Tetapi mengapa Tuan Kota begitu peduli saat ini? Junjun adalah harapan kota Wushuang saya. Saya pikir Tuan Kota Tua tidak ingin Anda jatuh ke tangan Sekte Dewa Hitam. Ayo pergi dan minta Tuan Kota Tua untuk keluar. Oke. Segera, Fu Qiufeng membawa semua orang ke kuburan tempat Tuan Kota Tua dimakamkan dan memintanya untuk keluar. Junjun kembali. Pada saat ini, kabar baik datang. Fu Qiufeng sangat gembira. Tuan Kota Tualah yang mengambil tindakan, pasti dia yang mengambil tindakan. Iya, itu pasti penguasa Kota Tua, kalau tidak, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Junjun dari tangan Sekte Dewa Hitam, Kota Tua? Tuan mengambil tindakan pada saat kritis. Tuhan memberkati saya Kota Wushuang. Semua orang berteriak serempak. Semua orang saling memandang. Semua orang menunjukkan ekstasi. Awalnya, mereka semua berlutut untuk meminta penguasa Kota Tua keluar. Tanpa diduga, penguasa Kota Tua mengambil tindakan lebih dulu. Ternyata penguasa Kota Tua tahu segalanya tentang Kota Wushuang. Kekhawatiran mereka sia-sia. Senang sekali Junjun diselamatkan. Semua orang menangis kegirangan, terutama Li Ziran dan Zhou Nanyan. Semua orang datang ke kamar Junjun. Junjun sedang tidur nyenyak, dengan senyuman di bibirnya, dan berbisik, "Ayah, ayah." Semua orang tersenyum. Li Ziran bahkan memeluk Junjun. "Bagus sekali, Junjun baik-baik saja." Fu Qiufeng tertawa. Kota Wushuang dipenuhi dengan kegembiraan. Suasana pesta mulai meluap. Laporkan. Pada saat ini, mata-mata dari kota Wushuang datang untuk melaporkan peristiwa besar tersebut. Sesuatu yang besar terjadi. Sekte Dewa Hitam dihancurkan. Lebih dari 800 anggota, serta pemimpin dan wakil pemimpin semuanya terbunuh. Gunung Dewa Hitam tempat Sekte Dewa Hitam berada dibombardir. Sekte Dewa Hitam dihancurkan, agama telah sepenuhnya lenyap dari dunia. Apa? Semua orang tercengang setelah mendengar berita itu. Ternyata bukan hanya Junjun yang menyelamatkannya. Sekte Dewa Hitam juga hancur. Tak seorang pun di antara lebih dari 800 orang yang selamat. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa yang bisa kita hancurkan dari Sekte Dewa Hitam yang terkenal kejam? Itu adalah penguasa Kota Tua. Hanya penguasa Kota Tua yang memiliki kemampuan ini. Ketika penguasa Kota Tua mengasingkan diri dan secara salah menyebarkan berita kematiannya, dia sangat dekat dengan tingkat ke-6 tertinggi. Sekarang, setelah bertahun-tahun, penguasa Kota Tua ini pasti tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi. Fu Qiufeng berteriak dengan penuh semangat. Iya, hanya jenius tingkat 6 tertinggi yang bisa menghancurkan seluruh Sekte Dewa Hitam. Itu pasti penguasa Kota Tua. Kota Wushuang saya akan lepas landas. Orang kuat dari tingkat ke-6 akan masuk tuduhan. Berapa banyak orang di Daxia, musuh. Ini adalah kabar baik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Kota Wushuang. Junjun, si jenius, terselamatkan. Tuan Kota Tua bertanggung jawab lagi. Di masa depan, Kota Wushuang pasti bercita-cita untuk mendominasi Daxia. Tapi Jiang Haoze dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka telah melakukan begitu banyak hal. Bukankah mereka hanya ingin mengusir Junjun? Kenapa kamu kembali? Bagaimana kabarnya? Sekte Dewa Hitam juga dihancurkan. Keberhasilannya gagal. Beberapa orang menjadi pucat. Itu sangat jelek. Li Ziran dan Zhou Nanyan juga berbahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Semakin kuat Kota Wushuang, Junjun akan semakin aman. Baik untuk semua orang. Ayo, ikut aku untuk berterima kasih kepada Tuan Kota Tua. Fu Qiufeng memimpin semua orang ke makam Tuan Kota Tua. Semua orang berlutut di tanah dan berteriak bersama, "Terima kasih kepada Tuan Kota Tua karena telah mengambil tindakan untuk melindungi masa depan Kota Wushuang." Fu Qiufeng bahkan berkata, "Saya harap Tuan Kota Tua dapat keluar menemui kami dan beri kami bimbingan, semuanya. Aku sangat merindukanmu." Namun, tidak ada tanggapan dari kota terlarang.
Semua orang berlutut di depan kuburan selama setengah jam. Masih tidak ada tanggapan. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa penguasa kota tua yang mereka katakan telah menghancurkan agama Dewa Hitam sedang terbaring di kuburan saat ini. Dia sudah lama menjadi mumi. Dia sudah mati. Dia gagal dalam pelatihan seni bela diri saat itu dan meninggal dengan mengenaskan sejak lama. Jadi kamu berteriak lama sekali, tapi tidak ada respon. Bahkan jika Anda berlutut selama 10,5 hari, penguasa kota tua tetap tidak akan merangkak keluar. Ayo pergi, pasti tuan kota tua yang perlu diam. Sekarang kita hanya perlu tuan kota tua untuk hidup dan untuk berada di tingkat ke-6 dari budidaya tertinggi. Fu Qiufeng tertawa, kami sangat yakin dengan perkembangan masa depan kota Wushuang. Jiang Haoze dan yang lainnya patah hati, semuanya sudah berakhir sekarang. Posisi Junjun tidak tergoyahkan, bahkan penguasa kota tua pun harus melindunginya. Segera Junjun bangun, semua orang, termasuk Fu Qiufeng, berkumpul. Ini adalah harta karun kota Wushuang, Bu, di mana ayah? Gadis kecil itu melihat sekeliling, dan orang pertama yang dia cari adalah ayahnya. Ayahmu ada di rumah, dia tidak ada di sini, Li Ziran menyentuh kepala kecilnya. Junjun menggelengkan kepalanya. Tidak, ayah ada di sini, aku melihat ayah di depanku. Ayah menyelamatkanku. Meskipun Junjun dalam keadaan linglung, tapi dia tiba-tiba tahu bahwa ayahnya telah menyelamatkannya. Dia juga telah mengirimkan sinyal bahaya kepada ayahnya sebelumnya. Hahaha, begitu Junjun mengatakan ini, semua orang tertawa. Bocah konyol ini, setiap kali terjadi sesuatu, dia memikirkan ayahnya. Li Ziran tersenyum canggung. Tidak apa-apa, lagi pula, ayah sangat tinggi di mata anak-anak. Fu Qiufeng memandang Junjun dan tersenyum. Junjun, Tuan memberitahumu bahwa bukan ayahmu yang menyelamatkanmu, tetapi Tuan kota tua. Siapa Tuan dari Tuan? Siapa yang menyelamatkanmu? Dia kembali. Mustahil, ayah menyelamatkanku, aku tahu itu. Teriak Junjun. Junjun, apakah kamu melihat itu ayahmu? Apakah kamu sudah tidur? Fu Qiufeng bertanya terus-menerus. Aku. Junjun mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa bahwa itu adalah Ye Junlin, tapi saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, Junjun, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal. Tuan kota tua itulah yang menyelamatkanmu. Terlebih lagi, ayahmu adalah orang biasa, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang-orang dari agama Dewa Hitam? Terlebih lagi, si hitam agama Tuhan telah hancur total. Bisakah orang biasa melakukannya? Fu Qiufeng menanamkan pemikiran pada Junjun. Junjun hanya bisa mendengarkannya, namun Junjun yang bijak tetap mempertahankan pendapatnya. Ayahnya lah yang menyelamatkannya. Dalam kegelapan, Ye Junlin memperhatikan semuanya. Yuki melirik Jiang Haoze beberapa kali. Itu membuat beberapa orang merasa kedinginan. Kulit kepala sedikit mati rasa, Junjun diselamatkan. Li Ziran adalah yang paling bahagia. Nanyan, kamu tidak memberitahu kakakmu tentang hal ini, kan? Zhou Nanyan menggelengkan kepalanya. Dengar. Bukankah Junjun sudah diselamatkan sekarang? Tidak perlu memberitahu kakakmu, itu hanya akan menimbulkan masalah. Keesokan harinya, Fu Qiufeng memanggil semua orang. Dia ingin mencari tahu siapa yang membocorkan bakat Junjun. Dia merahasiakan masalah ini. Dia melatih Junjun secara diam-diam. Sekte Dewa Hitam sebenarnya mengetahuinya. Itu berarti seseorang pasti telah membocorkan rahasianya. Dia harus menemukan orang ini. Jika kamu mengakuinya sekarang, aku akan memberimu hukuman yang lebih ringan. Jika aku mengetahuinya, aku akan mendapat masalah besar. Fu Qiufeng berkata kepada semua orang di kota Wushuang. Jiang Haoze dan yang lainnya ketakutan. Tentu saja mereka tidak berani mengakuinya sama sekali. Setelah berdiri lama, tidak ada yang mengakuinya. Tuan,
Saya pikir itu adalah klan Sishu dan keluarga Li dan Zhao yang mengungkapkannya. Iya, merekalah yang paling mungkin. Jiang Haoze dan yang lainnya berhasil mengalihkan perhatian. Fu Qiufeng segera memimpin semua orang ke Jiangbei. Ia ingin mengetahui siapa mata-mata yang mengungkap informasi tersebut. Satukan semua orang. Fu Qiufeng mulai memberi ceramah. Saat ini, Ye Junlin berdiri. Mata-mata itu adalah muridmu, bersambung.